Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 5 menit merinding. Kali ini kita akan mendengar cerita tentang pesugihan pernikahan seorang perempuan dengan Raja Jin di lereng Gunung Kawi. Angin dingin pegunungan menyapu lereng Gunung Kawi. Bau kemenyan dan melati tua menusuk hidung berbaur dengan aroma tanah basah. Sulastri memakai kebaya putih dan sanggul rapi, menggigil bukan karena dingin, melainkan karena takut. Matanya nanar melihat sesaji di depannya. Bunga 7 rupa, ayam hitam, dan segelas air kembang. Ia tahu ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah janji mati, tukar nyawa dengan kekayaan yang diimpikan. Nanti malam, Bapak Jin akan datang, bisik dukun tua dengan senyum licik. Sulastri hanya bisa menelan ludah, membayangkan makhluk tak kasat mata itu merenggutnya dalam gelap. Tahun 2010-an, di lereng desa Gunung Kawi, warung sembako milik Sulastri dan Pak Joko merana. Debu menempel di etalase kosong, dagangan banyak yang kadaluarsa, utang menumpuk, tetangga nyinyir, dan seringkali cuma sisa-sisa beras buat makan. Bangkrut kita, Pak, keluh Sulastri pada suatu sore. Air matanya tumpah. Pak Joko cuma bisa menghela nafas berat. Mau gimana lagi, Bu? Rezeki kita memang segini. Tapi Sulastri pantang menyerah. Dia nekat mendatangi Mbah Karto, orang pintar yang namanya kesohor sampai ke kota sebelah. Mbah, tolong saya, Mbah, rintis Sulastri. Mbah Karto menatapnya tajam. Kamu mau kaya, Nak? Sulastri mengangguk cepat. Iya, Mbah, tapi bukan kaya biasa. Saya mau kaya raya tanpa kerja keras. Mbah Karto tersenyum tipis. Ada jalan, tapi berat. Kamu harus menikah dengan penghuni Kawi. Sulastri terkesiap. Menikah? Dengan siapa, Mbah? Ya, dengan yang tak kasat mata. Dia akan memberimu segalanya. Tapi maharnya bukan emas. Maharnya adalah dirimu, jiwamu, dan keturunanmu. Sulastri berpikir keras. Kekayaan yang ditawarkan begitu menggiurkan. Singkat cerita, setelah berhari-hari galau, Sulastri setuju. Malam Jumat Kliwon depan, dia akan menjadi pengantin. Malam yang dimaksud tiba. Mbah Karto membimbing Sulastri ke sebuah sendang tersembunyi di lereng Kawi. Suasana mencekam. Suara jangkrik dan burung hantu bersautan. Sulastri didandani layaknya pengantin Jawa lengkap dengan pais dan melati. Di sana, di bawah pohon beringin tua, Mbah Karto mulai ritual. Asap kemenyan mengepul tebal. Tiba-tiba, angin bertiup kencang menggoyangkan dedaunan. Sulastri merasa ada sentuhan dingin di bahunya. Lalu, suara berat berbisik di telinganya. Kau milikku. Dia pingsan. Pagi harinya, Sulastri terbangun di kamarnya sendiri. Badannya pegal semua. Pak Joko panik melihat istrinya tergeletak. Ibu kenapa? Semalam ibu gak pulang. Sulastri hanya tersenyum kecut. Sudah, Pak, jangan dipikirkan. Dia tak cerita soal sendang atau Mbah Karto. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai terjadi. Warung sembako yang tadinya sepi tiba-tiba diserbu pembeli. Stok barang selalu habis dalam hitungan jam, padahal Sulastri merasa jarang kulaan. Uang mengalir deras. Dari warung kecil, dalam setahun saja, Sulastri bisa buka cabang. Bahkan mendirikan gudang sembako yang megah di belakang rumah. Pak Joko heran setengah mati. Bu, kok bisa? Sulastri cuma mengangkat bahu. Rezeki, Pak. Tapi kekayaan itu datang bersama teror. Setiap malam Kliwon,
Sulastri merasakan tubuhnya lemas seperti energinya disedot. Dia sering berbicara sendiri di kamar, terkadang tertawa, terkadang menangis tanpa sebab. Pak Joko sering mendengar istrinya memanggil nama yang tak dikenal. "Bapak, Bapak datang lagi." Pernah suatu malam, Pak Joko melihat Sulastri berdiri di depan cermin, mengelus perutnya yang rata sambil tersenyum ke arah pantulan di cermin yang kosong. "Anak kita, Pak," bisiknya. Pak Joko merinding, tapi memilih diam, menganggap istrinya hanya kelelahan. Mimpi buruk menghantui Sulastri. Dia sering bermimpi didatangi sosok tinggi besar, wajahnya tak jelas, menuntut haknya sebagai suami. Di mimpi itu, sosok itu selalu memaksanya untuk melayaninya. Sulastri selalu terbangun dengan keringat dingin, merasa jijik tapi tidak berdaya. Kekayaan memang datang, tapi kebahagiaan seolah pergi. Gudang sembako Sulastri sekarang luar biasa besar, penuh dengan barang-barang dagangan. Tapi ada satu sudut gudang yang selalu gelap dan terkunci rapat. Tak ada yang boleh masuk, bahkan Pak Joko sekalipun. "Itu buat penyimpanan pribadi, Pak," kata Sulastri setiap ditanya. Pada suatu siang, Pak Joko tak sengaja mendengar suara Sulastri berbicara sendiri di gudang. Suaranya lembut seperti sedang menina bobokan bayi. "Diam sayang, Bapak pasti senang kok nanti." Pak Joko mengintip lewat celah pintu, tapi tak melihat siapapun di dalam. Hanya Sulastri yang berdiri di tengah kegelapan. Tangannya mengayun-ayun di udara kosong. Jantung Pak Joko berdebar kencang. Ada apa sebenarnya dengan istrinya? Beberapa minggu kemudian, Sulastri bilang dia hamil. Pak Joko kaget setengah mati. "Hamil? Kok bisa, Bu? Kita kan..." Sulastri memotong perkataannya. "Sudah, Pak, ini kan anugerah." Tapi Pak Joko tahu, ada yang tidak beres. Sejak kapan mereka berhubungan intim? Bahkan, sentuhan biasa pun sudah jarang. Perut Sulastri membesar terlalu cepat, dan ada aura aneh di sekelilingnya. Ketakutan Pak Joko semakin menjadi saat suatu malam dia mendengar suara tangisan bayi dari gudang yang terkunci rapat. Tangisan itu lemah tapi jelas. Pak Joko memberanikan diri mendekat. Suara itu menghilang. Tapi dari bawah pintu, Pak Joko melihat tetesan cairan merah merembes keluar. Dia menciumnya, bau amis darah. Pak Joko langsung muntah. Sulastri datang tergopoh-gopoh, wajahnya panik. "Ada apa, Pak?" "Darah, Bu. Ada darah di dalam gudang." Sulastri menariknya pergi. Matanya berkilat marah. "Bukan apa-apa, Pak. Itu cuma tikus." Sejak saat itu, Pak Joko tahu Sulastri menyembunyikan rahasia mengerikan di gudang itu. Dia mulai sering mengamati istrinya. Sulastri semakin kurus, matanya selalu merah. Ia sering mengelus perutnya sambil tersenyum kecut. Terkadang, air matanya menetes tanpa suara. Kandungan Sulastri mencapai bulan ke-9. Tapi perutnya tidak seperti wanita hamil pada umumnya. Bentuknya aneh, memanjang, dan terkadang terlihat denyutan-denyutan tak wajar di permukaannya. Sulastri semakin gelisah. Dia mulai sadar anak yang dikandungnya bukan anak manusia biasa. Ini adalah tumbal wujud dari perjanjiannya dengan makhluk kawi. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti Sulastri. Dia mulai mencari jalan keluar, mendatangi kiai dan orang pintar lainnya. Tapi setiap kali dia mencoba menceritakan masalahnya,
dia selalu dicegah oleh kekuatan yang tak terlihat. Mulutnya terkunci, badannya kaku, atau tiba-tiba orang yang ditemuinya pergi begitu saja. Suatu malam, Sulastri memberanikan diri menolak suami goibnya dalam mimpi. Akibatnya fatal. Pagi harinya, warung sembako utamanya terbakar habis tanpa sebab. Api berkobar hebat melahap seluruh bangunan dalam sekejap. Barang dagangan musnah dan karyawannya banyak yang kena PHK. Pelanggan mendadak menghilang. Bisnis Sulastri langsung ambruk lebih paruk dari sebelum ia kaya raya. "Ini hukuman, Bu," bisik Mbah Karto yang tiba-tiba muncul di depan rumah Sulastri yang kini tinggal puing. "Kau telah melanggar janji." Dia marah. Wajah Mbah Karto terlihat lebih tua dan tatapannya penuh ancaman. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Suara tangisan bayi goib menggema dari gudang, jauh lebih keras dari sebelumnya. Tangisan itu bercampur dengan suara tawa cekikikan yang mengerikan. Pak Joko yang ketakutan bersembunyi di balik lemari gemeteran. Dia melihat Sulastri masuk ke dalam gudang dengan tatapan kosong. Perutnya sudah tidak buncit. Ia keluar lagi membawa sesuatu yang terbungkus kain kafan lusuh. Sulastri berjalan ke arah sumur tua di belakang rumah, lalu melemparkan bungkusan itu ke dalamnya. Seketika, suara tangisan bayi menghilang. Tapi ada suara lain yang menggantikan. Suara geraman rendah seperti kemarahan yang tertahan. Pak Joko memberanikan diri mengintip sumur. Samar-samar, di dasar sumur yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Matanya melihat sepasang mata merah menyala menatap balik ke arahnya. Pak Joko langsung pingsan. Pak Joko terbangun di rumah sakit dengan kepala diperban dan tubuh lemas. Dia diceritakan bahwa dia ditemukan pingsan di dekat sumur, dan Sulastri menghilang tanpa jejak. "Istrimu hilang, Pak," kata tetangga yang menjenguk. "Polisi sudah mencari, tapi nihil." Kisah Sulastri dan kekayaannya yang mendadak jadi buah bibir di desa. Banyak yang bilang dia gila, banyak yang bilang dia kena santet. Tapi Pak Joko tahu yang sebenarnya. Dia telah melihatnya, kengerian di balik kekayaan itu. Dia tahu Sulastri sudah membayar mahar termahal, jiwa dan keturunannya.